Kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, gagasan umum dalam teks eksplanasi, dan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Sebelum itu, kalian perlu tahu apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik alam, sosial, maupun budaya. Ciri-ciri dari teks eksplanasi antara lain, yang pertama adalah bersifat informatif, berarti memberikan informasi kepada pembacanya. Yang kedua, struktur eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, ulasan, dan kesimpulan. Yang ketiga, berisi informasi berupa fakta. Fakta adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian, ciri dari teks eksplanasi yang keempat adalah berisi informasi ilmiah. Ilmiah adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Berikut ini ada contoh teks eksplanasi yang berbunyi yang berjudul Gempa Bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik Plato berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas lapisan batuan. Lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan lainnya. Itulah sebabnya gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas lempeng Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Kemudian kita akan belajar tentang gagasan umum. Gagasan umum disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, ataupun pokok pikiran. Gagasan umum adalah suatu topik yang mendasar dari sebuah teks. Gagasan umum juga dapat dikatakan sebagai pernyataan inti dari keseluruhan isi teks. Langkah-langkah dalam menemukan gagasan umum teks yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat, kemudian temukan kalimat utama tiap paragraf, dan simpulkan gagasan umum teks melalui kalimat utama yang telah ditemukan. Kemudian langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi yang pertama adalah bacalah teks eksplanasi dengan teliti. Yang kedua, temukanlah gagasan pokok pada tiap paragraf teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian yang ketiga, susunlah gagasan pokok yang telah ditemukan menjadi sebuah paragraf yang padu dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, jika memungkinkan, maka peringkaslah paragraf yang telah kamu susun tadi dengan bahasa sendiri tanpa mengurangi isi pokok paragraf. Nah, dari gagasan umum yang telah kita temukan tadi, kita dapat meringkasnya menjadi gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Hal itu tampak pada gagasan umum paragraf pertama. Kemudian kalimat selanjutnya adalah berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Kalimat tersebut terdapat pada paragraf kedua.
Dan kalimat yang terdapat pada paragraf ketiga kita jelaskan melalui ringkasan. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Selanjutnya kita akan belajar isi teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Teks eksplanasi sebagai jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa, uraiannya bersifat kausalitas atau hubungan sebab akibat. Contohnya adalah pada paragraf berikut ini. Tanah longsor disebabkan karena penggundulan hutan. Hutan ditebang hingga tidak ada lagi tanaman yang dapat mencegah tanah longsor. Ketika hujan terjadi, tanah tergerus air dan terjadilah tanah longsor. Hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat ditunjukkan melalui kata karena atau ada kata disebabkan. Kemudian yang kedua, teks eksplanasi sebagai jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana, maka uraiannya berupa hubungan kronologis. Misalnya pada teks berikut ini. Kehidupan di bumi dimulai dari lautan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hewan sederhana yang hidup di lautan, kemudian mikroorganisme menuju air tawar, dan akhirnya ke daratan. Hubungan kronologis ditunjukkan melalui kata kemudian. Selanjutnya kita akan belajar kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ada kata teknis. Kata teknis contohnya adalah ekosistem, fotosintesis, ekologis, dan sebagainya. Kemudian ada konjungsi kausalitas. Kausalitas tadi adalah hubungan sebab akibat, maka ada kata sebab karena ataupun sehingga. Ada konjungsi kronologis, misalnya ada kata kemudian dan lalu. Berupa kata benda atau jenis fenomena, misalnya gerhana, banjir, proses evolusi, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, kalian kerjakan soal yang sudah diberikan di Google Form yang ada di link yang sudah dibagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Maka saya akhiri pembelajaran kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.